Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Ha. Oh perawan. Oh rondo. Ya kelihatan banget lah itu nafsunya. Bahkan tadi bisa kita lihat ada yang dengan sengaja liurnya itu dikenain ke tangan oknum Gus tersebut. Ya entah itu liur atau lipstick ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini langsung aja klik tombol subscribe. Jadi ketika saya ngupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi seorang oknum Gus yang terlihat dikerumuni oleh ibu-ibu ya, ciwi-ciwi. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Gus. Tapi sekali lagi saya katakan ini hanya oknum saja, tidak semua Gus seperti ini. Kabarnya juga ini sudah ditegur oleh gurunya dan oleh beberapa Gus-Gus lainnya. Coba kita lihat dulu videonya ya. Waduh, dicolek pipinya. Aduh. Ini ibu-ibunya pada gatel semua kali ya. Sampai lipstiknya nempel, dicium di sini. Astagfirullah. Pertanyaan saya, apakah suami ibu-ibu ini tidak marah ketika melakukan hal seperti ini kepada Gusnya? Karena bahkan tadi sampai dicium tangannya itu berbekas lipstiknya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya ini dua-duanya salah teman-teman ya. Gusnya salah, jamaahnya juga salah. Tetapi semestinya bagaimanapun caranya ya, sebagai seorang yang mengerti agama ya, sosok seorang Gus semestinya berusaha agar hal itu tidak terjadi di pengajiannya. Tetapi kalau kita lihat di sosial media itu ada ratusan bahkan puluhan ribu video-video yang sama terlihat Gus Elham ini didekati oleh ciwi-ciwi, disalami dengan cara-cara yang tidak wajar. Ya kelihatan banget lah itu nafsunya. Bahkan tadi bisa kita lihat ada yang dengan sengaja liurnya itu dikenain ke tangan oknum Gus tersebut. Ya entah itu liur atau lipstick ya. Kalau seperti ini ya kita bisa mengatakan ya ini udah ngasih kode birahi gitu ya, kode membangkitkan nafsu syahwat. Beberapa kali juga terlihat ada percakapan-percakapan yang membangkitkan nafsu syahwat di pengajian. Anehnya nih kok di pengajian ada hal-hal kayak gitu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Ha. Waalaikumsalam. Alus lagi kelasnya. Pripun Gus kabare? Kula to sehat. Kok wis wani nantang ini wis ane. Sehat. Oh perawan. Oh rondo. Oh alah. Paring asmo siapa? Ella. Sinten namine? Mbak Ella. Ella siapa El? Ella siapa El? I love you. Makan guys, makan. Nanti pulangnya kapan? Pulangnya nunggu dirapi sama Gus Ilham. Alah. Mbak Lisa? Dalam sayang. Dalam Gus. Wah, iki empane kok rodok kuwi to iki.
Kalau percakapan-percakapan seperti itu terjadi di tempat-tempat yang memang itu tempat kemaksiatan, ya terserahlah, no comment, kita memang di sana tempat kemaksiatan. Yang anehnya itu percakapan seperti ini terjadi di pengajian, bahas perawan lah, rondo lah, I love you lah. Nah, pernah juga mengadakan acara pengajian yang di dalamnya ada orkes, ada dangdutan. Ketika dikritik ngomongnya kayak gini. Penting awake dhewe sabar. Kados kula ngeten iki sedikit demi sedikit pemenang diingi harlah enek orkese wis dadi omongane wong. Pondok dingge orkes. Emang urusan wong pondok-pondok kok ya toh? Ora melok banget apa pondok-pondok gue. Tuh ngomongnya pondok-pondok gue, terserahlah mau ada orkes, mau ada ya gak bisa gitulah. Ini kan bawa nama agama Islam. Memang pondok ya pondokmu, tapi kan Islam milik kita semua. Anda yang berbuat seperti itu, getahnya kami juga kena sebagai orang Islam. Terlebih lagi citra buruknya juga terkena pada organisasi NU, terkena pada para gus yang ada di Indonesia. Kasihan gus-gus yang memang berdakwah untuk agama Islam. Nama baiknya tercoreng gara-gara oknum seperti Anda itu. Demi Allah, saya nggak ada kebencian secara pribadi dengan Gus Elham Yahya ini. Saya hanya nggak mau nanti agama Islam itu dipandang buruk hanya karena perilaku salah satu oknum Gus ini. Tapi saya lihat di sosial media, alhamdulillah dari kalangan Gus-Gus lainnya itu sudah mulai banyak yang mengkritisi Gus Elham Yahya. Contohnya yang terbaru itu yang viral, kritikan dari Lora Ismail. Beliau adalah cucu dari ulama besar yang ada di Madura, yaitu Syekhona Holil Bangkalan. Kata Lora Ismail dalam postingan story Instagramnya begini, kira-kira kapan ya Gus satu ini bisa mau mengambil pelajaran? Ditegur udah, dinasehati gurunya sendiri udah, dihujat netizen sampai masuk lambe turah juga udah. Tapi semakin kesini kok kayak semakin asik aja dengan gebrakan-gebrakan yang nyelenehnya. Pada akhirnya NU dan pesantren yang kena getahnya. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh. Boleh. Tapi Saya bersyukur ya sesama Gus sudah ada yang mengkritisi, karena saya udah beberapa bulan yang lalu mengkritisi Gus Elham ini dan respon jamaah-jamaahnya tuh beringas banget ya. DM Instagram ada yang minta Sherlock lah, ada yang mau ngebunuh lah. Tapi kalau kritikannya sesama Gus mungkin ini lebih akan didengarkan. Sebenarnya yang model-model seperti ini kayak nyawer biduan, ciwi-ciwi salaman gitu yang bukan mahramnya, kita nggak usah bicara manhat masalah kayak gini. Kita nggak usah bicara perbedaan ormas, apapun ormasnya, apapun manhatnya, salafi kah apakah. Kita bicara secara umum aja, orang sudah tahu bahwa ini kesalahan. Ya semoga ke depan bisa lebih terbuka lagi terhadap kritikan gitu ya. Ya memang kita bisa saja berbeda furu'iyah, kita bisa saja berbeda ormas, tapi kan kita sama-sama muslim yang wajib menjaga nama baik agama Islam. Anda muslim, saya muslim. Ketika agama Islam citranya dibuat buruk, ya sebagai muslim kita wajib dong bersuara untuk menyelamatkan nama baik agama kita. Jadi jangan beringas-beringas, santai aja ya. Simak videonya yang tenang sambil ngopi gitu ya. Oh ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.